Kalian pernah mikir gini nggak sih? Kenapa hidupku gini-gini aja ya, padahal aku udah usaha? Sementara ada orang lain yang kerjaannya nggak kelihatan ngoyo, tapi hidupnya naik terus. Walaupun pelan, tapi terus berkembang. Nah, kita akan bahas semuanya di sini. Kadang, yang bikin kita stuck itu bukan karena kita kurang pintar atau kurang kerja keras, tapi karena kebiasaan kita. Iya, ini semua karena kebiasaan kita sehari-hari. Dan di video ini, kita akan bahas kebiasaan-kebiasaan kecil yang justru bikin kita unggul dari 99% orang. Dan kebiasaan ini nggak ribet, malah justru sederhana banget. Yang mungkin selama ini sering diremehin. Kita bakal bahas satu persatu. Tapi sebelum itu, jangan cuma dengerin, tapi simpan dan lakukan yang cocok buat kalian. 1. Konsisten baca setiap hari, walau cuma 10 menit. Kalian sadar nggak sih, sekarang tuh orang lebih sering buka TikTok daripada buka buku, scroll, ketawa bentar, terus lanjut scroll lagi. Dan itu terus-terusan, kayak autopilot. Masalahnya, algoritma di media sosial itu bukan didesain buat nambah wawasan kita, tapi buat bikin kita betah di sana. Kita dikasih yang lucu, yang dramatis, yang sensasional, tapi jarang yang mendalam. Lama-lama, otak kita kebiasaan disuapin konten pendek-pendek. Akibatnya, dikit-dikit bosan, dikit-dikit cari hiburan baru. Dan kita jadi kehilangan kemampuan buat fokus, buat mikir panjang, apalagi buat mencerna sesuatu yang berat. Dan kalau itu dibiarkan terus, pelan-pelan otak kita jadi tumpul. Bukan karena nggak pintar, tapi karena jarang dilatih. Sekarang coba bayangin, kalau kita ganti waktu scroll TikTok itu dengan baca buku, misalnya 15 menit aja per hari. Setahun itu udah bisa ngabisin belasan sampai puluhan buku. Dan dari buku-buku itulah, kita bakal nemuin ide-ide yang nggak pernah kita pikirin sebelumnya. Kita jadi tahu cara orang sukses ngambil keputusan, kita belajar gimana cara mikir kritis, dan cara lihat masalah dari sudut pandang yang beda. Buku itu kayak jalan pintas masuk ke kepala orang lain. Orang yang mungkin udah 10 atau 20 tahun ngalamin sesuatu, kita bisa serap semuanya dalam beberapa hari. Cepat banget, dibanding kita harus ngalamin sendiri dari nol. Dan inilah hal yang bikin kita bisa unggul dari mayoritas orang. Karena saat yang lain sibuk hiburan, kita lagi nyiapin senjata. Nge-upgrade isi kepala kita, biar siap waktu kesempatan datang. 2. Ngerjain dulu, baru nunggu mood. Kalian pasti pernah ngerasa, hari ini nggak mood, besok aja deh mulai ngerjainnya. Terus besoknya kita bilang lagi hal yang sama. Hari ini nggak mood, besok aja deh, janji besok mulai. Lagi, dan lagi. Sampai akhirnya kita sadar, udah seminggu nggak ada yang selesai. Kebanyakan orang cuma gerak kalau semangatnya lagi tinggi. Kalau lagi happy, langsung rajin. Tapi giliran bad mood, gas Netflix. Capek dikit, langsung rebahan. Dikit-dikit healing. Padahal dunia itu nggak bakal nunggu kita semangat dulu, baru dia rotasi. Dan asal kalian tahu, semangat itu kayak cuaca. Kadang cerah, kadang mendung, kadang hujan badai. Kita nggak bisa ngandelin semangat terus buat mulai sesuatu, karena dia datang dan pergi sesuka hati. Orang-orang yang unggul justru punya pendekatan beda. Mereka ngerjain dulu, baru nanti moodnya nyusul. Mereka tahu, kita nggak bisa nunggu pengen dulu baru produktif. Karena kalau kita nunggu terus, kita bakal ketinggalan jauh. Coba pikirin atlet. Apa mereka cuma latihan pas lagi semangat? Enggak, justru mereka disiplin banget. Latihan pagi-pagi, waktu dingin, waktu capek, waktu badan pegal. Bukan karena mereka Superman, tapi karena mereka ngerti konsistensi itu ngalahin motivasi. Karena pada akhirnya, yang ngebentuk hidup kita bukan perasaan hari ini, tapi rutinitas yang kita ulang terus tiap hari. Even saat kita malas, saat pengen nyerah, saat otak bilang, besok aja. Ingat, orang sukses bukan yang paling semangat, tapi yang paling tahan lama. 3. Bikin waktu sendiri buat mikir. Kita sering banget sibuk, tapi nggak tahu sebenarnya lagi ngejar apa. Kerja, scroll, tidur. Kerja, scroll, tidur. Gitu terus tiap hari. Tapi kita nggak pernah nyempetin waktu buat mikir. Hidupku arahnya kemana sih sebenarnya? Orang yang unggul itu punya waktu sendiri buat mikir. Bukan overthinking, tapi mikir dengan arah. Mereka duduk, buka jurnal dan nulis. Apa yang aku lakuin minggu ini? Apa yang bisa aku perbaiki minggu depan? Dan itu yang bikin mereka bisa gerak lebih tepat sasaran. Karena mereka bukan cuma sibuk, tapi sadar arah. Kalau kita pengen lebih unggul, kita harus mulai pelan-pelan, luangin 15 menit aja tiap minggu buat mikir dan review hidup kita. 4. Punya lingkungan yang ngedorong naik. Coba deh kita lihat circle kita sekarang. Siapa aja yang paling sering kita ajak ngobrol, nongkrong, dan curhat? Kalau kita tiap hari ngumpul sama orang yang kerjaannya ngeluh, main game doang, overthinking soal hidup, tapi nggak pernah ngelakuin apa-apa. Lama-lama, kita juga bakal ngerasa hal yang sama. Bukan karena kita lemah,
tapi karena itu yang tiap hari kita serap. Lingkungan itu kayak suhu ruangan. Kita masuk ke ruangan dingin, kita bakal ikut dingin. Tapi kalau kita masuk ke ruangan penuh semangat, kerja keras, dan orang-orang yang terus belajar, tanpa sadar, kita juga bakal ikut kepanasan. Kebakar semangatnya. Misal, kita taruh satu orang biasa ke lingkungan yang ambisius. Teman-temannya ngomongin buku, bisnis, investasi, atau proyek kreatif. Awalnya dia bingung, canggung, ketinggalan. Tapi lama-lama, dia belajar, dia keikut, dia mulai upgrade diri. Karena dia ngerasa, kalau aku diam aja, aku bakal jadi paling ketinggalan di sini. Orang-orang unggul nggak cuma jago kerja keras, mereka juga jago milih lingkungan. Bukan yang bikin nyaman, tapi yang bikin berkembang. 5. Mau terus belajar, bahkan dari kegagalan. Banyak orang kalau gagal, langsung nyerah, langsung tutup buku, langsung mikir, udah, ini bukan jalan aku. Atau yang lebih parah, mungkin aku memang kamu nggak berbakat. Padahal, gagal itu bukan tanda kita harus berhenti, tapi sinyal buat belajar. Coba bayangin anak kecil yang baru belajar jalan. Mereka jatuh berapa kali? Berkali-kali kan? Tapi mereka nggak pernah bilang, ya mungkin aku nggak cocok berdiri. Mereka bangun, coba lagi. Dan akhirnya, kita semua hari ini bisa jalan. Kenapa? Karena waktu kecil, kita belum kenal kata malu. Kita belum takut gagal. Tapi makin gede, makin banyak suara di sekitar kita. Jangan gagal ya. Wah, kamu gagal ya. Akhirnya jadi malu dan ragu. Padahal gagal itu normal banget. Orang-orang hebat juga gagal. Bukan sekali, bisa puluhan, bahkan ratusan kali. Bedanya, mereka nggak berhenti. Mereka duduk, mikir, dan nanya ke diri sendiri. Apa yang salah ya? Bagian mana yang bisa aku benerin? Karena mereka sadar, setiap kegagalan itu kayak potongan puzzle. Awalnya kelihatan berantakan. Tapi kalau kita sabar nyusun, gambar besarnya mulai kelihatan. Oh, ternyata aku harus ganti strategi. Oh, ternyata aku kurang belajar di bagian ini. Oh, ini nih cara supaya next time nggak kejebak hal yang sama. Dan satu hal yang bikin mereka berhasil, mereka nggak berhenti belajar. Karena dunia nggak bakal kasih karpet merah ke kita. Nggak bakal nungguin kita siap. Justru dunia terus muter. Dan kalau kita berhenti, kita bakal ketinggalan. Mau kita lambat, itu nggak masalah. Yang penting, jangan berhenti. Terus belajar, terus nanya, terus nyoba. Karena setiap kegagalan itu bukan akhir cerita, tapi awal dari versi kita yang lebih kuat. Dari 5 kebiasaan barusan, kalian udah punya yang mana? Dan mana yang paling pengen kalian mulai duluan? Tulis di kolom komentar, biar jadi pengingat juga buat diri kalian. Kalau konten ini ngebantu, bantu juga teman-teman kalian yang mungkin masih ngerasa stuck. Karena kadang, satu video bisa jadi awal perubahan hidup seseorang. Kalau video ini ngebuka pikiran kamu, langsung klik like sekarang juga. Biar algoritma tahu kalau kamu butuh lebih banyak konten kayak gini. Share juga ke temanmu yang butuh disadarkan, bukan cuma dihibur. Dan pastikan kamu subscribe, biar nggak ketinggalan video-video yang bantu kamu berkembang, mikir lebih dalam, dan jadi versi terbaik dari diri kamu. Sampai ketemu di video selanjutnya.